Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah juga kita mohon pertolongan. Salawat dan taslim untuk Al-Mustafa baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kita bisa berkumpul bersama beliau kelak dalam keadaan sehat walafiat dan beriman kepada Allah wa Rasuluh. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib menjelang isya yang berbahagia, tiada henti-hentinya kita membasahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya dengan mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk syukur kita yang paling kecil pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dibarengi dengan ketaatan-ketaatan lainnya kepada Allah taala. Mereka yang bersyukur, Allah memaklumkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan jika engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, Allah tambah nikmat. Tapi bagi yang ingkar, yang menutup nikmat dan pemberian Allah, Allah tidak lagi memaklumkan dengan menarik nikmatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengultimatum, jika engkau kufur, jika engkau ingkar atas nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan umur ini untuk taat dan syukur. Tambah umur seharusnya tambah taat. Jangan tambah umur makin banyak maksiat. Kita khawatir ketika maksiat itulah malaikat maut menjemput dalam berbagai keadaan. Makanya jangan pernah berhenti untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, khatamkan itu selesaikan, habiskan hidup kami ini dengan husnul khotimah, baik akhirnya. Wala takhtim alaina, dan jangan engkau wafatkan kami, habiskan akhir kehidupan kami dalam keadaan dalam keadaan yang tidak baik. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran merekam beberapa nama dalam Al-Quran, baik yang tergolong tokoh kebaikan, bahkan yang tergolong antagonis juga Allah sebutkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Yang baik sebagai teladan kebaikan. Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, bahkan mereka yang tidak tergolong nabi pun Allah Subhanahu wa taala rekam jejaknya di dalam Al-Quran. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Luqman. Atau bahkan ada satu keluarga Ali Imran, ada Maryam,
dan nama-nama yang lain. Tapi ada juga yang disebutkan tokoh antagonis, biang keladinya kemungkaran. Pasti terbayang dah ini, siapa biang keladi kemungkaran ini? Ah, betul lah, Fir'aun. Siapa lagi? Tangan kanannya Haman. Siapa lagi? Korun. Itu dah biang keladinya kemungkaran itu. Dari dulu sampai sekarang orang mungkin masih ada yang ngaku sebagai nabi palsu, ada rasul palsu, ada, tapi tidak pernah ada yang ngakui sebagai Tuhan. Fir'aun ini tidak tanggung-tanggung, level nabi itu biasa. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Bahkan riwayatnya disebutkan Fir'aun itu tidak pernah sakit. Paling sakit ya batuk pilek, selesai. Kalau kita ini macam-macam, jantung lah, kanker lah, asam muat lah, ya. Fir'aun itu enggak. Tapi ternyata hikmahnya gini, ketika Fir'aun tidak diberikan sakit, itu bisa berpengaruh terhadap akulah manusia paling kuat, paling sehat. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, sebenarnya sakit yang diberikan Allah kepada kita itu untuk menundukkan ego kita, gitu. Bahwa kita ini tidak ada daya upaya. Cobalah kalau orang sakit itu, ya, minum, diberi pipit, nak nyandar di kursi, ditegakkan, ya, nak ngambil sesuatu, diambilkan. Jadi sebenarnya sakit ini, kalau kita kaji pada sisi lain, itu nikmat, dan itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita sepanjang kita ridha. Namanya kalau kita ngedumel, kita apa, ngerepek ya, ya apa bahasa Pontianak sini nih, gerutu gitu, memangnya langsung sembuh? Enggak, udah ridha aja. Kata Rasulullah, sesungguhnya keadaan orang Islam ini baik semuanya. Kalau dapat nikmat, dia syukur, syukur itu baik. Kalau dia dapat musibah, dia sabar, sabar itu baik. Syukur dan sabar adalah dua sayap seorang beriman menghadap apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musibah yang diterimanya, yakin ini adalah bagian dari cara Allah menggugurkan dosa. Tidak sengaja tertusuk jarum jatuh, tidak sengaja. Mau masukkan benang ke jarum, terbalik pula, jarum pula tertusuk ke jari kita. Tidak sengaja, itu lebih cepat gugur dosa daripada astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan sengaja. Balik ke rumah cucuk jari sini semua, apa dosa aku berguguran, itu namanya nempah. Nutup pintu dah sengaja, terjepit kena ke pintu, kena ke engsel pintu, walah bengkak sini. Itu lebih cepat kalau ridhonya, kita dosa-dosa langsung berguguran itu. Pada astagfirullah, astagfirullah. Jangan di mana ada jendela ditunggu supaya apa, guguran dosa. Itu lain lagi halnya, itu dah sengaja, tanggung, bagus berdiri jeli-jeli sama jani. Nunggu apa? Nunggu stombal lewat. Dan lagi. Nah, jadi ternyata sakit itu jika kita ridho, itu sebagai media Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi hati-hati kalau yang tidak pernah sakit, khawatir. Fir'aun itu begitu. Ya. Khawatir, merasa selalu sehat, apalagi dengan mandang bahwa
kesehatan ini karena aku rajin olahraga, karena aku minum suplemen ini karena ini gitu. Itu semata karena Allah memberikan kesehatan padamu. Untuk apa? Untuk taat. Sayang kalau sekiranya badan sehat tidak taat. Itu Fir'aun. Haman, tangan kanan Fir'aun, seorang yang memang pintar, cerdas, bahkan dia disebut merancang piramid. Kenapa piramid itu menuju ke atas? Itu seakan dianggapkan inilah Fir'aun, tempatmu untuk menuju sebagai Tuhan yang paling tinggi. Korun itu dikisahkan dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 itu. Itu kalau keluar rumah itu apa kalau bahasa sekarang nih? Flexing ya. Flexing itu memamerkan kekayaan. Nah, kan sempat viral kan seorang ibu-ibu yang turun dari pesawat tuh kan. Tuh menunjukkan emas dia. Ya. Seorang bisa wafat secara fisik, dia sudah meninggal, tapi karakter ini tidak akan pernah hilang. Setiap orang itu bisa saja ya, makanya karakter Fir'aun itu bisa dalam bentuk yang berbeda, tapi ada. Karakter Haman ada, main sanjung dia atasan, asal dia senang, asal dia dapat jabatan, sanjung dia itu dapat dia. Tapi ada juga karakter Korun. Apa itu karakter Korun? Karakter orang yang flexing, suka memamerkan kekayaannya. Allah murka ketika diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian zakatnya. Korun tidak mau, akhirnya Allah rekam dalam surah Al-Qasas ayat 80. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah buka bumi, tenggelamkan Korun. Nah, jadi Al-Quran ini memuat tentang kisah-kisah terdahulu yang kira menjadi ibrah kita. Dan sekarang di belahan bumi lain, saudara-saudara kita yang ini sebenarnya sudah termaktub juga di dalam Al-Quranul Karim ya. Saudara-saudara kita saat ini sedang diuji oleh Allah. Saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina ya. Ini sudah pada puncaknya ini. Tahap mereka dulu pada awalnya itu, usia-usia kita ini tidak boleh Pak masuk masjid untuk ibadah. Mereka yang ngatur siapa yang boleh masuk. Kalau kasih Masjidil Aqsa yang sudah usia 65 tahun ke atas, itu tahap awalnya dulu begitu. Yang menentukan imam segala apa itu siapa? Mereka. Yang muda-muda itu dilarang untuk Masjidil Aqsa, untuk sholat dilarang. Kenapa? Untuk memutus mata rantai. Karena jihad, saudara-saudara kita di Palestina ini, mereka bukan sekedar mempertahankan Gaza, bukan sekedar mempertahankan Palestina, ini mempertahankan dinullah, mempertahankan agama Allah. Masya Allah, ini berita-berita ini cukup membahagiakan kita juga ya, tapi tentu dalam keadaan kita sekarang ini masih prihatin ya. Membahagiakan ternyata sehari, 2 hari, 3 hari syuhada yang tercium bukan bau bangkai, yang tercium bukan bau busuk, tapi bau harum, tersenyum. Lain dengan mereka tentara-tentara Zionis, baru 1 hari masuk dalam tempat ruangan jenazah itu bau busuknya luar biasa. Tapi mereka ketika dicium, usap, dicium bau kasturi, minyak, itu syuhada. Itu negeri syuhada, negerinya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada menyebutkan Gaza itu paling seperti kalau di Indonesia itu seperti 1 kecamatan ya. Tapi sampai 40 hari ini perlawanan masih terus berlangsung. Seharusnya logika kita itu, logika kita harus sudah habis, tapi Allah berkehendak, dan mudah-mudahan Allah dengan kemahakuasaannya
Nurunkan bala junudan lam tarawna, tentara yang tidak bisa dilihat oleh makhluk Allah yang ingkar itu. Ya, sebagaimana perang Badar, bagaimana perang Badar 300 orang kok umat Islam bisa mengalahkan 1000 orang, 3 kali lipat. Logika mana itu? Tapi kenapa? Ini ketaatan. Jadi ketaatan itu memancing turunnya rahmat Allah. Nembakan rudal ke pemukiman Palestina, totonya balik lagi menghantam tuan rumah. Siapa yang ngirim, dia yang dapat lagi. Selain yang bau harum luar biasa, sementara yang hafal Quran semakin menggema di mana. Rata-rata anggota Al-Qassam Hamas itu orang yang hafal Quran itu. Mereka yakin gitu. Nah, kita ini keberpihakan ini penting, Bapak hadirin sekalian. Keberpihakan itu penting. Ya. Hanya ada dua ini kan. Keberpihakan ini antara A atau B, baik, salah. Baik, buruk, benar, salah, antara dua itu. Makanya doanya itu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, lihatkan ke kami yang benar itu benar. Tapi jangan lupa yang berikutnya, dan berikan kekuatan untuk mengikuti yang benar itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kami yang batil, salah itu salah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan itu salah. Warzuqna jitinaba, dan berikan kepada kami untuk meninggalkannya. Jadi yang sekarang ini kita tahu salah, kita tahu ini benar, tapi kita tidak punya kekuatan untuk meninggalkan atau mengikutinya. Yang perlu sekarang, ini benar, berikan kekuatan mengikutinya, ini salah, berikan kekuatan untuk menjauhinya. Tahu itu salah, tapi tidak ada keberanian. Makanya benar jika disebutkan bahwa banyaknya kemungkaran yang ditonjolkan karena diamnya orang-orang baik. Kebaikan itu harus dimunculkan. Kebaikan itu harus diekspos. Oh, ternyata masih ada orang yang baik. Sebagai analogi begini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Gus Bahauddin, kan tuan Gus Bah itu ya. Kata Gus Bah gini, jika Anda adalah ahli fikih, jika Anda adalah ahli Quran, ngajinya bagus, itu harus Anda ekspos. Kok ekspos? Kok dipublikasikan? Begini, ketika kita ke satu jalan, mau ke dokter gigi, yang kita cari pertama kali apa? Plang, ya kan? Plang dokter gigi. Ketika kita mau cari tambal ban, maka yang dicari pertama kali adalah tulisan tambal ban. Pernahkah kita terpikir ketika seorang dokter membuat dan menuliskan plang depan rumahnya, dokter gigi A? Pernahkah kita terpikir, ih dokter ini ria? Pernah enggak? Enggak. Tambal ban, ih sombong benar tukang tambal ban, sampai diberitahu di tukang tambal ban. Itu bukan karakter ria atau sombong, itu untuk menjelaskan bahwa ketika seorang perlu media, perlu tujuan untuk mencari itu udah ada informasinya gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita ahli fikih, ketika seorang itu bacaan Qurannya bagus, tidak apa-apa ditulis di menerima siswa ngaji Jumat sore taklim ibu-ibu, Sabtu Ahad subuh tahsin Quran oleh ustadz ini, itu bagus. Jadi ketika orang tuh mencari di sini di mana tempat ngaji ya, tuh dia. Di dalam konteks itu perlu. Saya mau mencari dokter gigi, maka yang saya cari pertama kali adalah plang namanya itu.
dokter gigi, ini, tutup hari ini, buka hari ini dan sebagainya. Itu perlu untuk identitas. Nah, begitu juga kalau Anda adalah ahli fikih, Anda adalah ahli bahasa Arab, Anda adalah ahli waris, faraid, buatkan itu tidak pengaruh, tidak masalah. Supaya apa? Supaya umat itu jelas ini kemana arahnya. Jangan sampai salah tempat. Jadi kalau mau mencari guru ngaji, ya jangan ke bengkel. Bengkel mobil itu salah tempat. Nah, ini pentingnya kita itu. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah di awal kita singgung tentang tokoh-tokoh antagonis, protagonis, ya, yang tokoh kebaikan, tokoh kebatilan. Nah, termasuk ada satu juga karakter umat yang disinggung dalam Al-Quran, yaitu karakter bangsa Yahudi. Bangsa, ada yang menyebutkan agama Yahudi bangsa Israel, karena dipelesetkan menjadi Israel. Israel itu disebutkan juga nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu kebiasaan Nabi Yakub itu ada yang menyebutkan suka keluar malam, jalan malam. Isra artinya malam. Kan Isra Mi'raj itu kan perjalanan malam. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Palestina terus ke Sidratul Muntaha. Berangkat ba'da Isya, kembali ke bumi sebelum subuh. Nah, Nabi Yakub ini suka keluar malam. Makanya disebut dengan juga Israel. Jadi kalau ada bapak-bapak yang suka keluar malam, namanya Pak Israel. Ya. Israel ya, bukan Israel. Kalau Israel itu lain lagi. Ya. Karakter apa yang ada pada Yahudi? Ini disebutkan ini. Ya, dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Karakter orang Yahudi itu kalau mereka ketemu dengan orang beriman, mereka ngomong amanna, aku beriman, artinya aku sama dengan kamu. Wa idza qala ba'dhum ila ba'd. Tapi jika dia kembali kepada kaumnya, aku bagian dari kamu. Artinya apa? Artinya karakternya karakter munafik. Ayo gencatan senjata, ayo gencatan senjata. Itu di atas kertasnya gencatan senjata. Dan sekarang ini 11.000, sore tadi saya dibaca di berita sudah 11.000 korban. 4.000-an itu adalah anak-anak dan perempuan. Dan mereka dah membabi buta dah itu. Pertanyaannya, kemana negara-negara Arab? Ya. Kekuatan mereka itu tidak ada sebenarnya, tidak ada apa-apa, hanya kena backingannya. Backingan siapa? Ya tahulah kita. Backingan disupport dana, support senjata, support amunisi sebagainya. Jadi karakter Yahudi ini adalah karakter munafik ketika dalam pertemuan, dalam meeting, dalam kesepakatan kayak itu iya tapi begitu dah di belakang yang terjadi bukan lagi mengikuti kesepakatan. Sepanjang dia menguntungkan, melanggar resolusi, melanggar kesepakatan, tidak masalah. Itu karakter orang munafik itu. Munafik itu secara bahasa itu kan artinya gua yang punya dua lubang, pintu masuk, pintu keluar, ada dua lubang. Jadi diartikan munafik itu orang yang berwajah dua, bermuka dua. Dengan sini aku kawan, tapi dengan sana jelekkan dia, itu munafik. Artinya apa? Artinya tanda-tanda itu ada pada dia. Ya, munafik. Yang kedua, tanda orang Yahudi itu apa? Karakternya pengecut. Ya, dinyatakan
ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuk. Jadi ketika memasuki satu daerah, Nabi Musa mengajak Bani Israel. Apa kata mereka? Udah Musa, kau janganlah masuk, kami nunggu di sini aja. Itu karakternya, itu karakter yang tidak berani berhadapan langsung. Kenapa mereka berani sekarang? Karena mereka didukung, di backing oleh negara-negara yang sekutunya juga. Coba kalau sekiranya asli hanya dia. Ada, saya dapat postingan juga tahun 1917 di peta itu, nanti kemudian saya bisa share ke Pak Didik ya. Peta tahun 17, 94% itu wilayah Palestina, 6% itu diberikan untuk Israel tahun 17. Dan sekarang tahun 2023 berbalik arah. Kita lihat saudara-saudara kita di Gaza itu, kampung kelahiran mereka diusir keluar sambil mengangkat tangan. Itu tanah kelahiran mereka. Ya, kelahi dengan orang yang tak bersenjata kan, kalau menang wajar, kalau kalah malu. Ya kan? Ya karakternya tidak boleh lagi. Dari atas itu sudah dibombardir. Sudah selesai, habis, tidak puas, dari darat lagi apa yang ditembaki. Sementara Rasulullah ketika berperang, wahai sahabatku, ketika berperang jangan bunuh, jangan rusak, jangan ganggu anak-anak, perempuan, orang tua. Dia apa? Tidak anak, tidak perempuan. Itu pernah diceritakan, sniper nembak perempuan hamil. Sniper. Ya, insyaallah. Tapi kita juga yakin, ya, ini hanya sebagai satu peringatan bagi umat Islam lainnya gitu, bahwa persatuan itu penting. Kemana negara-negara Arab gitu? Bukankah tahun 73 itu pernah diboikot dan habis oleh Raja Arab ketika itu? Habis tuh Amerika, tidak bisa ngapa-ngapain dia. Minyak tahan, bantuan-bantuan untuk ekspor tahan oleh baik oleh Liga Arab, OKI. Tapi sekarang terjadi kan, diinformasikan OKI juga terbelah kan, padahal sesama satu akidah. Bismillah min zalik. Tapi ketika Allah sudah turun memberikan bantuannya, itu junudan lan tarawnaha, akan kita saksikan nanti. Sebenarnya ketika Yahudi Israel menunjukkan kesombongannya dengan meluluh lantakkan negeri yang diberkahi, itu sebenarnya mereka sedang sakaratul maut, menuju akhir puncaknya. Dan ketika itu akan lahir, akan muncul seorang yang menyelamatkan, membebaskan Palestina, Baitul Maqdis. Kita yakini Al-Mahdi akan turun, Nabi Isa akan turun, akan memberikan kedamaian untuk umat Islam dan dunia. Tapi ini juga sebagai satu gambaran. Hadis Rasulullah terbukti. Apa kata Rasulullah? Akan datang satu zaman di mana kondisi umat Islam seperti buih di lautan. Banyak, mayoritas, ramai, tapi centang perenang, tapi tidak punya kekuatan. Kita ini ramai, tapi tidak punya kualitas. Dikalahkan oleh yang secara kuantitas itu sedikit. Kenapa ya Rasulullah demikian? Inilah kata Rasulullah, dua penyebabnya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dengan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut pada mati. Harta di mana? Harta bukan lagi di tangan tapi sudah di hati.
Kalau harta itu sudah di hati, nak sedekah pun, alah aku berikan nanti pun berkurang hartaku. Harta sudah di hati, cinta dunia itu sudah di hati. Bukankah Rasulullah ditunjukkan dengan keadaan seorang perempuan yang sudah tua tapi masih bersolek, udah keriput, mata dah bergantung, ini dah bergaris-garis, muka dah tua, tapi masih bersolek, pakai bincu, pakai lipstik, pakai bedak. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa tu? Udah tua, keriput, masih kan nak berbedak, masih kan nak bersolek, masih kan nak berlipstik, masih kan nak apa? Blush on kah? Apa bahasa-bahasa ini? Nak begitu kak? Ya Muhammad, itulah gambaran dunia. Dunia ini dah tua, tapi dihiasi. Kita membangun gedung tinggi tapi lupa dengan rumah yang sebenarnya, alam kubur. Kubur dunia, cinta dunia. Inilah kiranya doa Abu Bakar boleh kita ikuti. Ya Allah, jadikan harta dunia ini di tanganku, jangan di hatiku. Kalau di hatiku, ya Allah, apa? Ini jadi takut nak sedekah, takut nak berinfak karena takut kehilangan. Tapi kalau berada di tangan, nah, sodako. Dan yang kedua, wakarohiyatul maut, karena takut dengan mati. Ya bagaimana tidak takut dengan mati? Dah cinta dengan dunia. Kalau dah cinta dengan dunia, udah. Tapi secinta-cintanya dengan dunia, inilah pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, kau nak ngapa terserah, tapi kau pasti mati. Dan cintailah sesukamu, apa je kau nak cintai? Harta, anak, istri, tanah, kebun, mobil, jabatan, silakan kau cintai. Tapi kau akan menyesal karena kau mencintainya, karena dia akan berpisah darimu. Jadi kalau model begitu, hidup yang penting itu apa? Pas-pasan. Bagaimana hidup pas-pasan itu Pak? Pas butuh, pas ada. Pas kita perlu, pas ada. Yang menentukan pasnya itu siapa? Allah. Kalau gitu pasrahkan dengan Allah, tapi harus diikuti dengan usaha. Cintai sesuatu sekedarnya saja, bisa saja sesuatu yang kau cintai menjadi yang kau benci. Benci sekedarnya saja, bisa saja yang kita benci menjadi yang kita sukai. Saya bertengkar dengan bapak, bertengkar sampai dah menghujat begini. Sorenya bapak bawakan saya durian 1 karung. Contoh Pak ya, durian 1 karung rumah. Berubah hati saya, makanya hati kita ini disebut dengan kolbun. Kolbun itu apa kolbun? Kolbun ya, bukan kalbun. Kalau kalbun itu dog, ya kalbun. Tapi kalau kolbu, nah itu hati. Itu apa arti bahasa? Kolbu itu artinya bolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi hati kita ini bertengkar saya dengan bapak. Sorenya bapak bawakan saya durian 1 karung, itu berubah hati saya. Nah, ini artinya hati memegang peranan penting. Inilah yang menjadi penilaian Allah untuk setiap makhluknya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mengarah kepada ketaatan kepada Allah, didasari karena keikhlasan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat keadaan sekarang saudara-saudara kita ini betul-betul habis-habisan. Ya, Allah sedang memberikan ujian yang kuat untuk saudara-saudara kita. Kita jauh dari negeri ini, yang bersangkutan kita hadiahkan doa.
Tidak ada kekuatan bismillah kecuali dengan kekuatan yang diberikan Allah. Kita tidak tahu bagaimana kalau kita berada di kondisi yang demikian. Mereka sudah teruji sehingga disebutkan kalau di Indonesia dan negara lain 5 waktunya, solat dirinya ada 5 waktu. Kami sudah 6 waktu. Ditanya, wahai Tuan, apa yang satunya? Solat jenazah. Iya, tiap waktu. Kalau kita 5 waktu, mereka sudah 6 waktu setelah menghantar jenazah. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan bantuan sebagaimana bantuan yang diberikan Allah kepada para pejuang Badar di saat awal-awal Islam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.